Putus cinta membuatmu terpuruk, tak bisa tidur, tak bisa makan, dan satu-satunya hal yang berputar di pikiranmu adalah apa yang bisa kulakukan secara berbeda. Kamu memutar ulang percakapan terakhir itu, pesan teks terakhirnya, saat dia mulai menjauh, dan itu menghantammu dengan keras. Rasanya seperti pukulan di perut. Dia pergi dan kamu tidak tahu mengapa, atau mungkin kamu tahu dan itu lebih buruk lagi. Kamu merasa ditinggalkan, dikhianati, dibuang, seperti kamu hanyalah pilihan lain yang telah dia lupakan. Sekarang kamu di sini karena seseorang menyuruhmu untuk tidak berhubungan, hapus nomornya, blokir dia di Instagram dan dia akan merangkak kembali. Benar atau salah, saran itu tidak menyembuhkan rasa sakitmu, itu membuatmu tetap terjebak. Dia tidak akan kembali, tidak ketika kamu masih terikat pada fantasi bahwa validasinya akan membuatmu utuh kembali. Apa yang saya berikan kepadamu hari ini bukanlah no contact, ini adalah bom emosional yang meledakkan egonya dan membebaskanmu untuk selamanya. Kamu ingin dia terobsesi, kamu ingin dia menyesalinya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik, tapi pertama-tama, tinggalkan komentar, saya memegang kendali, dan tonton ini sampai akhir. Nomor 1. Kelemahan no contact. No contact itu lemah jika kamu melakukannya seperti kebanyakan pria. Mereka memblokir nomornya, menghapus pesan, dan berkata pada diri sendiri, aku kuat, tetapi setiap malam mereka menggulir foto-foto lamanya, membayangkan dia berbaring di ranjang dengan orang lain, bertanya-tanya apakah dia merindukan mereka. Itu bukan kekuatan, itu perbudakan emosional. Dan jangan kita tutup-tutupi, kamu masih terjebak karena kamu belum melepaskannya. No contact menjadi kruk, bentuk disiplin palsu di mana kamu berharap dan berdoa dia akan muncul secara ajaib di demu. Dia tidak ketika dia tahu kamu sedang menunggu. Wanita sangat intuitif, mereka bisa merasakan ketika kamu masih terikat secara emosional. Kamu bisa memblokirnya di setiap platform, tetapi selama dia menempati ruang di pikiranmu, kamu sudah kalah. Ketika kamu menempatkannya di atas pedestal, dia akan memandang rendahmu, dan mengapa tidak? Kamu telah memberinya kekuatan untuk menentukan nilai dirimu. Mari kita uraikan, kamu melakukan no contact dengan berpikir itu adalah strategi untuk membuatnya merindukanmu, tetapi masalahnya bukanlah keheningan, melainkan kelemahan di baliknya. Kamu masih hidup untuk persetujuannya, menunggu validasinya. Dan disinilah hubungan modern menjebak sebagian besar pria, mereka berpikir menghilang akan memicu semacam respons ajaib di mana dia menyadari bahwa dia membuat kesalahan. Tidak, karena wanita tidak merindukan pria yang menghilang, mereka merindukan pria yang berevolusi. No contact tanpa pertumbuhan seperti membangun rumah tanpa fondasi, itu akan runtuh. Pikirkan tentang terakhir kali kamu berkencan dengan seorang wanita yang membuatmu terikat padanya. Dia memberimu perhatian yang cukup untuk membuatmu ketagihan, dan setiap kali kamu berpikir kamu mendapatkannya, dia menarik diri. Itulah psikologi wanita. Wanita tidak mengejar apa yang tersedia, mereka mendambakan sensasi dari apa yang tidak bisa mereka miliki sepenuhnya. Dan ketika kamu melakukan no contact dengan cara yang salah, duduk dalam diam menunggu dia kembali, kamu tidak misterius, kamu mudah ditebak. Prediktabilitas itu membosankan, itu adalah kematian daya tarik. Kamu tahu apa yang tidak dapat diprediksi. Seorang pria yang melakukan no contact dan menggunakan waktu itu untuk menjadi tidak dikenali. Gym menjadi obsesi barumu, bukan story Instagramnya. Rekening bankmu bertambah, bukan draft teksmu yang memohon padanya untuk kesempatan lain. Ketika dia akhirnya menghubungimu, karena percayalah, dia akan melakukannya, kamu tidak akan menjadi pria yang sama yang dia. Tinggalkan, itulah kekuatan no contact jika dilakukan dengan benar, tetapi kebanyakan pria tidak pernah mencapai titik itu karena mereka terjebak dalam pola pikir yang sama, aku perlu dia melihat nilai saya. Biar saya perjelas, jika dia tidak melihat nilai kamu ketika dia memilikimu, dia tidak akan melihatnya ketika kamu memohon dari kejauhan. Satu-satunya cara dia akan menyesal pergi adalah jika kamu menjadi pria yang tidak membutuhkan validasinya. Wanita tidak menghormati pria yang menunggu, mereka menghormati pria yang pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Lihatlah dunia kencan saat ini, wanita punya banyak pilihan. Media sosial, aplikasi kencan, dan DM yang dibanjiri perhatian berarti kamu bersaing dengan ratusan pria yang semuanya mengatakan hal yang sama, aku merindukanmu, aku akan berubah, bawa aku kembali. Dia sudah mendengarnya sebelumnya. Apa yang belum dia lihat adalah seorang pria yang menghilang,
berkembang, dan benar-benar tidak peduli jika dia menyadarinya. Itu langka, itu kuat, itulah yang membuatnya menyesal kehilanganmu. Tapi ini bukan hanya tentang membuatnya menyesalinya, ini tentang membuat dirimu begitu berharga sehingga kamu bahkan tidak akan menerimanya kembali. Itulah level yang perlu kamu capai. Kamu perlu menjadi pria yang dia pikir bisa dia lakukan lebih baik, hanya untuk menyadari bahwa kamu adalah peningkatan selama ini. Dan kenyataannya, kebanyakan pria tidak pernah menjadi pria itu karena mereka terlalu sibuk menunggu dia memvalidasi keberadaan mereka. Berhenti menunggu, berhenti berharap, mulailah bertransformasi. Inilah cara kamu melakukannya. Pertama, putuskan setiap ikatan emosional. Hapus foto-foto lama, blokir nomornya, dan berhenti memutar ulang masa lalu. Kamu tidak menghapusnya karena kamu membencinya, kamu menghapusnya karena dia tidak lagi cocok dengan kehidupan yang sedang kamu bangun. Selanjutnya, pergilah ke gym dengan penuh semangat. Setiap set, setiap repetisi, setiap tetes keringat adalah langkah lebih dekat untuk menjadi pria yang tidak bisa dia miliki. Jangan hanya angkat beban, ubah tubuhmu menjadi sesuatu yang mendapatkan rasa hormat. Kemudian tingkatkan keuanganmu. Wanita tidak terprogram untuk merindukan pria bangkrut, mereka merindukan pria yang menciptakan kesuksesan tanpa mereka. Atur keuanganmu, mulai pekerjaan sampingan, investasikan di masa depanmu, dan bangun sesuatu yang dia ingin menjadi bagiannya. Dan akhirnya, rangkul ketidakpedulian. Ketidakpedulian yang sebenarnya bukanlah berpura-pura tidak peduli, itu benar-benar tidak peduli. Ini bangun setiap hari mengetahui bahwa kamu tidak membutuhkan dia atau siapapun untuk melengkapimu. Ketika dia melihat transformasi itu, semuanya berakhir baginya. Dia akan menguntit media sosialmu, bertanya kepada teman-teman tentangmu, dan mungkin bahkan mengirim pesan, "Hai, apa kabarmu?" Tapi saat itu tidak akan penting, kamu akan terlalu sibuk menjalani kehidupan yang bukan lagi bagiannya. Itulah balas dendam utama, bukan membuatnya merindukanmu, tetapi membuatnya tidak relevan. Jika kamu masih ragu apakah ini berhasil, pikirkan saat-saat kamu menyesal melepaskan seseorang. Apakah itu ketika mereka memohon kesempatan lain, atau ketika mereka naik level tanpamu? Tepatnya, penyesalan lahir dari menyadari bahwa kamu tidak lagi memiliki akses ke sesuatu yang berharga, dan ketika kamu menjadi sangat berharga, dia akan menyesalinya, tetapi kamu tidak akan peduli. Nomor 2. Mengapa dia belum menyesal meninggalkanmu? Dia belum menyesal meninggalkanmu karena kamu belum memberinya alasan untuk menyesal. Saat ini kamu hanyalah pria lain yang menunggu, dan menunggu adalah kelemahan. Wanita secara biologis diprogram untuk mencari pilihan terbaik, dan jika dia pergi, itu karena dia pikir kamu bukan pilihan itu. Itu memang kasar, tetapi itulah kenyataannya. Kamu ingin dia menyesalinya. Kalau begitu, buktikan dia salah, bukan padanya, tetapi pada dirimu sendiri. Kebanyakan pria berpikir penyesalan itu instan. Mereka berasumsi bahwa begitu mereka melakukan no kontak, dia akan merasakan kehilangan yang luar biasa dan datang berlari kembali. Tetapi bukan begitu cara kerja psikologi wanita. Wanita memproses penyesalan secara perlahan. Penyesalan tidak dipicu oleh keheninganmu, tetapi dipicu oleh kesuksesanmu. Ketika dia melihat bahwa kamu telah meningkat dalam setiap aspek kehidupanmu, saat itulah penyesalan menghantamnya seperti bertonton batu bata. Coba pikirkan, saat ini dia mungkin menjalani hidupnya tanpa memikirkanmu sedetik pun. Dia keluar dengan teman-temannya, scrolling TikTok, dan bahkan mungkin berbicara dengan seseorang yang baru. Dia tidak merindukanmu karena kamu belum memberinya alasan untuk merindukanmu. Tetapi saat dia melihatmu dengan tubuh yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan pola pikir yang lebih baik, itu akan mengenainya secara berbeda. Dia akan mulai mempertanyakan segalanya, apakah saya membuat kesalahan? Apakah dia sebenarnya orang yang tepat? Tapi inilah twistnya, kamu tidak melakukan ini untuknya, kamu melakukannya untukmu. Penyesalannya hanyalah produk sampingan dari transformasimu. Tujuannya bukanlah untuk mendapatkannya kembali, tetapi untuk menjadi tipe pria yang tidak menginginkannya kembali. Itulah perbedaan antara pria yang tetap terjebak dan pria yang berkembang. Inilah yang perlu kamu pahami, wanita tidak merindukan pria yang tetap sama, mereka merindukan pria yang berevolusi. Mereka merindukan pria yang menjadi pengingat berjalan tentang apa yang telah mereka hilangkan. Tetapi evolusi tidak terjadi secara kebetulan, itu disengaja. Kamu harus bekerja keras, kamu harus rela memutuskan hubungan dengan masa lalu dan membangun masa depan yang tidak menyertakannya.
Lain kali kamu berpikir untuk memeriksa media sosialnya atau mengiriminya pesan, "Aku merindukanmu." Ingat ini, dia tidak duduk menunggu kamu menghubunginya, dia sedang bergerak maju, dan begitu juga kamu. Tetapi bergerak maju tidak berarti menggantikannya dengan orang lain, itu berarti menggantikan dirimu yang lama dengan versi yang lebih baik. Ketika kamu melakukan itu, segalanya berubah. Wanita tertarik pada pria yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Mereka tertarik pada pria yang memegang kendali atas emosi, keuangan, dan masa depan mereka. Jika kamu masih menangisinya, kamu bukan pria itu. Tetapi jika kamu menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk menjadi tak terhentikan, dia akan menyadarinya, dan pada saat dia menyadarinya, kamu akan memiliki banyak pilihan. Kamu tidak akan menunggu dia mengirimimu pesan, kamu akan memutuskan apakah dia pantas mendapatkan balasan. Inilah saatmu untuk mengambil kendali. Berhenti menunggu, berhenti berharap, mulailah membangun. Pria yang kamu bangun selama proses ini akan berterima kasih padamu nanti, dan ketika dia datang merangkak kembali dan dia akan melakukannya, kamu akan menjadi orang yang memiliki kekuatan untuk mengatakan, "Tidak, terima kasih, aku baik-baik saja." Itulah tipe pria yang menang. Nomor 3. Ketidakpedulian selalu menang. Ketidakpedulian bukanlah diam, bukan mengabaikan pesannya sambil diam-diam berharap dia akan mengirim pesan lagi. Ketidakpedulian bukanlah memblokir nomornya hanya untuk melihat apakah dia akan menemukan cara lain untuk menghubungimu. Itu adalah ketidakpedulian palsu. Ketidakpedulian sejati adalah ketika kehadiran atau ketidakhadirannya tidak berdampak sama sekali pada hidupmu. Kamu tidak hanya menjauh, kamu berlari menuju sesuatu yang lebih besar, dan dia menjadi tidak relevan di sepanjang jalan. Inilah yang kebanyakan pria lewatkan. Mereka pikir mereka bisa menipu wanita agar merindukan mereka dengan berpura-pura telah move on. Wanita tidak bodoh, mereka tahu kapan kamu berpura-pura, dan itulah mengapa mereka tidak mengejarmu. Tetapi ketika itu nyata, ketika dia bisa merasakan bahwa kamu benar-benar tidak peduli lagi, saat itulah permainan berubah. Wanita berkembang dengan perhatian, itu adalah mata uang mereka dalam hubungan modern. Seorang wanita yang meninggalkanmu tidak hanya berjalan menjauh darimu, dia berjalan menuju validasi yang dia harapkan dari pria lain. Tetapi inilah masalahnya, validasi itu memiliki tanggal kedaluarsa. Perhatian yang dia dapatkan dari pria baru pada akhirnya akan terasa hampa. Awalnya, dia menikmati pujian, like, dan pesan dari pria yang mengatakan bahwa dia cantik, tetapi seiring waktu dia akan menyadari sesuatu yang hilang, nilai dirimu, dan dia hanya akan menyadarinya jika kamu telah naik level dan benar-benar move on. Mari kita luruskan, wanita menyesal kehilangan pria yang menjadi tidak tersentuh. Kamu tidak perlu memberitahunya bahwa kamu telah berubah, dia akan melihatnya, dia akan merasakannya ketika kamu tidak memeriksa story-nya atau bereaksi terhadap tes-trapnya. Dia akan merasakannya ketika dia bertemu denganmu dan melihat kepercayaan diri yang terpancar darimu seperti baju besi. Ketidakpedulian bukanlah sesuatu yang kamu buat-buat, itu sesuatu yang kamu peroleh dengan melampaui dirinya dan versi dirimu yang membutuhkannya. Alasan ketidakpedulian berhasil itu sederhana, itu mengganggu harapannya. Wanita berharap kamu emosional setelah putus cinta, mereka berharap kamu merindukan mereka, menangisi mereka, dan mengirim pesan larut malam tentang betapa tersesatnya kamu tanpa mereka. Mereka berharap kamu memposting kutipan sedih di Instagram dan secara tidak sengaja menyukai salah satu fotonya untuk mendapatkan perhatian mereka. Ketika kamu melakukan semua itu, kamu mengonfirmasi keputusannya untuk meninggalkanmu, memperkuat gagasan bahwa kamu tidak cukup kuat untuk menangani ketidakhadirannya. Tetapi ketika kamu melakukan yang sebaliknya, ketika kamu benar-benar melepaskan diri dan fokus untuk membangun dirimu sendiri, otaknya tidak dapat memprosesnya. Dia akan mulai bertanya-tanya, apakah saya salah menilainya? Apakah dia tidak pernah peduli? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Disinilah segalanya menjadi menarik, ketidakpedulian tidak hanya membuatnya mempertanyakan perasaanmu, tetapi juga membuatnya mempertanyakan nilainya sendiri. Wanita memperoleh rasa harga diri mereka dari dampak yang mereka berikan pada orang lain, terutama pria. Ketika seorang wanita meninggalkanmu, sebagian dirinya berharap kamu akan mengejarnya, bahkan jika dia tidak menginginkanmu kembali secara langsung. Mengapa? Karena itu menvalidasi kekuatannya. Ketika kamu tidak mengejar, ketika kamu benar-benar berhenti peduli, kamu merampas kekuatan itu darinya. Tiba-tiba, dialah yang mencari validasi, dialah yang memeriksa storymu, menguntit profilmu,
dan bertanya kepada teman-teman bagaimana kabarmu, dan itulah yang kamu inginkan. Tetapi ingat, ini bukan tentang mendapatkannya kembali, ini tentang merebut kembali kekuatanmu. Jika kamu masih fokus pada apakah dia akan menyesal meninggalkanmu atau tidak, kamu belum benar-benar melepaskan diri. Ketidakpedulian sejati berarti bahwa bahkan jika dia menyesalinya, kamu tidak akan peduli, kamu tidak akan membutuhkan validasinya karena kamu telah menvalidasi dirimu sendiri dengan menjadi pria yang dia pikir bisa dia ganti, tetapi tidak pernah bisa. Biar saya beri kamu sebuah skenario, bayangkan seorang pria yang baru saja dicampakkan. Dia menghabiskan minggu pertama menangis, makan makanan sampah, dan menguntit media sosialnya. Kemudian dia memutuskan untuk melakukan no kontak dengan berpikir hanya itu yang diperlukan. Untuk memenangkannya kembali, tetapi tidak ada yang berubah, dia tidak menghubunginya, dan dia bertanya-tanya mengapa. Itu karena dia tidak berubah, dia masih orang yang sama, hanya dalam fase keputusasaan yang berbeda. Sekarang bayangkan pria lain yang dicampakkan, tetapi alih-alih merajuk, dia pergi ke gym seperti hidupnya bergantung padanya. Dia mulai bangun pagi, mengerjakan tujuannya, dan menghilangkan gangguan apapun, termasuk dia. Berbulan-bulan berlalu dan ketika dia akhirnya melihatnya lagi, dia tidak dapat dikenali. Dia lebih ramping, lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bahagia tampaknya. Itulah pria yang dia sesali telah ditinggalkan, itulah pria yang dia inginkan, tetapi tidak bisa lagi dia miliki. Inilah cara kamu melakukan transformasi itu. Pertama, pahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari proses. Seharusnya sakit, itulah bahan bakar yang kamu butuhkan untuk membakar agar menjadi lebih kuat. Setiap kali kamu merasakan sakit di dada, gunakan itu sebagai pengingat bahwa kamu belum selesai. Rasa sakit adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, dan perubahan itu dimulai denganmu. Jangan matikan rasa sakit itu, jangan tenggelamkan dengan alkohol atau gangguan yang tidak berarti, hadapi langsung dan salurkan ke dalam pertumbuhanmu. Kedua, buat tujuanmu lebih besar darinya. Jika satu-satunya motivasimu adalah membuatnya menyesal meninggalkanmu, kamu akan gagal. Tujuanmu harus begitu ambisius sehingga membuatmu takut, baik itu membangun bisnis, mencapai kondisi terbaik dalam hidupmu, atau menguasai keterampilan baru. Pastikan itu adalah sesuatu yang memaksamu untuk berevolusi. Wanita tertarik pada pria yang terus berkembang, bukan pria yang tetap sama. Ketiga, kendalikan lingkunganmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik, bukan orang-orang yang memungkinkan kelemahanmu. Jika teman-temanmu menyuruhmu untuk mabuk dan mengiriminya pesan, kangen kamu membutuhkan teman baru. Bergabunglah dengan komunitas pria yang berpikiran sama yang memahami apa artinya naik level. Temukan mentor yang pernah berada di posisimu dan dapat membimbingmu melalui prosesnya. Keempat, kuasai emosimu. Ketidakpedulian bukanlah tentang menekan perasaanmu, ini tentang menguasainya. Ini tentang mengakui rasa sakit tetapi tidak membiarkannya mengendalikanmu. Wanita menghormati pria yang dapat mempertahankan ketenangan di bawah tekanan. Jika kamu terus-menerus bereaksi terhadap tindakannya, kamu memberinya kendali. Saat kamu berhenti bereaksi adalah saat kamu mengambil kendali itu kembali. Mari kita bicara tentang membuatnya tune on, bukan dalam arti yang dangkal, tetapi pada tingkat psikologis yang lebih dalam. Wanita tune on oleh pria yang mewujudkan kekuatan, kepercayaan diri, dan tujuan. Ketika dia melihatmu menjalani kehidupan yang tidak berputar di sekelilingnya, itu memicu sesuatu yang primitif dalam dirinya. Dia mulai melihatmu sebagai tantangan, seseorang yang tidak bisa dia manipulasi dengan mudah, dan tantangan itulah yang menyalakan kembali ketertarikannya. Tetapi pada saat dia siap untuk mengejarmu, kamu akan jauh di depan sehingga dia tidak akan bisa mengejar. Pikirkan tentang ini, pernahkah kamu tertarik pada seorang wanita yang sama sekali tidak peduli dengan perhatianmu? Seseorang yang tidak mudah terkesan, yang memiliki hidupnya sendiri dan tidak membutuhkanmu untuk merasa valid. Itulah energi yang perlu kamu pancarkan. Wanita mendambakan apa yang tidak bisa mereka miliki, dan saat dia menyadari kamu tidak lagi tersedia, dia akan mulai mengejarmu. Tetapi inilah kuncinya, kamu tidak akan menunggu. Ketidakpedulian bukan hanya strategi, ini adalah gaya hidup. Ini tentang menjadi tipe pria yang tidak perlu membuktikan nilainya kepada siapapun, terutama mantan. Ketika kamu mencapai level itu, semuanya berubah. Wanita yang meninggalkanmu akan kembali, tetapi kamu tidak akan peduli. Wanita baru akan tertarik padamu karena energi yang kamu pancarkan,
Dan yang terpenting, kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk menjauhi apapun yang tidak melayanimu. Jadi, berhenti berpura-pura tidak peduli dan mulailah menjadi tidak peduli. Putuskan ikatan emosional, tetapkan tujuan yang lebih besar, kuasai lingkungan dan emosimu. Saat kamu melakukannya, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkannya sejak awal, dan ketika dia kembali, dan percayalah, dia akan melakukannya, kamu akan menjadi orang yang memutuskan apakah dia pantas mendapatkan waktumu. Itulah kekuatan ketidakpedulian, itulah yang membuatmu tidak tersentuh, dan itulah yang mengubahmu menjadi pria yang tidak akan pernah dia lupakan, tetapi tidak akan pernah bisa dia miliki lagi. Nomor 4. Pergeseran emosional. Sakit, bukan. Melihatnya memposting foto-foto di mana dia tersenyum, menjalani hidupnya seolah-olah kamu tidak pernah penting. Kamu duduk di sana, telepon di tangan, menunggu pesan yang tidak pernah datang. Kamu menjelajahi media sosialnya, berharap menemukan tanda bahwa dia memikirkanmu juga, tetapi yang kamu lihat hanyalah dia bersenang-senang, move on, dan yang terburuk, terlihat seperti dia lebih bahagia tanpamu. Perasaan itu menggerogoti dirimu, bukan? Rasanya seperti racun yang menyebar di dadamu, membuatmu mempertanyakan semua yang kamu kira kamu tahu tentang dia dan tentang dirimu sendiri. Biar saya beritahu sesuatu, rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukanlah musuhmu, itu adalah bahan bakarmu, itu adalah kunci untuk menjadi pria yang akan dia sesali telah kehilangan. Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria, rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, rasa sakit adalah sinyal bahwa kamu perlu berevolusi. Saat ini kamu terjebak karena kamu mencoba untuk mematikan rasa sakit itu, kamu mengalihkan perhatianmu dengan permainan video, alkohol, atau hubungan tanpa arti, tetapi tidak ada satupun dari hal itu yang akan membantumu move on, itu hanyalah perban sementara yang menutupi luka yang dalam. Jika kamu ingin sembuh, kamu harus menghadapi rasa sakit itu secara langsung dan menggunakannya untuk bertransformasi. Pergeseran emosional dimulai ketika kamu berhenti lari dari rasa sakit dan mulai merangkulnya. Anggap saja seperti ini, setiap kali kamu merasakan sengatan penolakan yang tajam, rasa sakit ketika kamu memikirkannya dengan orang lain, kamu diberi kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit itu seperti api, dapat menghancurkanmu atau menempa dirimu menjadi sesuatu yang lebih kuat, pilihannya ada di tanganmu. Kebanyakan pria membiarkan rasa sakit itu menghabiskan mereka jatuh ke dalam depresi, kehilangan tujuan hidup mereka, dan menyia-nyiakan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun berharap dia akan kembali. Tetapi pria yang berkembang adalah mereka yang mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi motivasi. Ketika dia pergi, dia pikir dia meninggalkan pria yang dia kenal, pria yang mencintainya, membutuhkannya, dan akan melakukan apapun untuk mempertahankannya, tetapi versi dirimu itu sudah mati. Pergeseran emosional terjadi ketika kamu menyadari bahwa kepergiannya adalah hal terbaik yang bisa terjadi padamu. Mengapa? Karena itu memaksamu untuk menghadapi bagian dari dirimu yang tidak cukup baik, bukan untuknya, tetapi untukmu. Disinilah kebanyakan pria gagal, mereka pikir tujuannya adalah untuk menjadi pria yang dia inginkan, salah. Tujuannya adalah untuk menjadi pria yang kamu hormati, pria yang bangun setiap pagi mengetahui bahwa dia sedang dalam misi untuk menjadi lebih baik daripada dia kemarin. Biar saya tanya sesuatu, apakah menurutmu dia duduk memikirkan bagaimana dia bisa menjadi wanita yang pantas kamu dapatkan? Tentu saja tidak, wanita tidak bekerja seperti itu. Ketika seorang wanita pergi, dia langsung fokus pada bab berikutnya dalam hidupnya, dia tidak menoleh ke belakang, dan begitu juga kamu. Pergeseran emosional terjadi ketika kamu berhenti menjadikannya pusat alam semestamu dan mulai menjadikan dirimu sendiri sebagai prioritas. Bagaimana kamu melakukannya? Mulailah dengan menetapkan tujuan yang membuatmu takut. Alasan kamu terjebak adalah karena kamu telah kehilangan tujuan hidupmu. Saat ini satu-satunya tujuanmu adalah untuk mendapatkannya kembali, dan itulah mengapa kamu gagal. Tujuanmu harus lebih besar darinya, mungkin itu mencapai kondisi terbaik dalam hidupmu, memulai bisnis, atau menguasai keterampilan yang selalu ingin kamu pelajari. Apapun itu harus sesuatu yang memaksamu untuk tumbuh. Setiap kali kamu merasa ingin memeriksa media sosialnya atau mengiriminya pesan, alihkan energi itu ke tujuanmu. Pergi ke gym dan dorong dirimu lebih keras dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya, baca buku-buku yang menantang cara berpikirmu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berada di jalur yang sama denganmu, dan yang terpenting, putuskan semua kontak dengannya, bukan karena kamu sedang bermain-main,
tetapi karena kamu perlu menciptakan ruang untuk transformasimu. Biar saya perjelas, ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli, ini tentang benar-benar tidak peduli. Pergeseran emosional terjadi ketika kamu mencapai titik di mana pendapatnya tentangmu tidak lagi penting. Dia bisa memposting foto dengan pacar barunya dan itu tidak akan memengaruhimu. Dia bisa mengirimimu pesan tiba-tiba dan kamu tidak akan merasa perlu untuk merespons. Itulah jenis ketidakpedulian yang perlu kamu kembangkan, tetapi ketidakpedulian tidak berarti kamu dingin atau pahit, itu berarti kamu telah mencapai tingkat harga diri di mana kamu tidak membutuhkan validasinya untuk merasa baik tentang dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkannya untuk mengakui pertumbuhanmu atau meminta maaf atas cara dia meninggalkanmu. Kamu telah melampaui itu. Dan ketika dia melihat bahwa kamu berkembang tanpanya, saat itulah penyesalan akan muncul, tetapi saat itu kamu tidak akan peduli. Lihat, wanita tidak menyesal kehilangan pria yang mengejar mereka, mereka menyesal kehilangan pria yang tumbuh tanpa mereka. Pergeseran emosional adalah tentang menjadi pria itu, ini tentang berevolusi menjadi seseorang yang tidak pernah dia duga akan kamu jadi, dan ketika kamu melakukannya, kamu tidak perlu bertanya-tanya apakah dia merindukanmu, dia akan merindukanmu, tetapi indahnya adalah kamu akan terlalu sibuk menjalani hidup terbaikmu untuk menyadarinya. Nomor 5. Cara menggunakan ketidakpedulian sebagai senjata. Ketidakpedulian bukanlah tentang mengabaikan pesannya atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang benar-benar tidak membutuhkannya lagi dalam hidupmu. Ini tentang bangun setiap hari dan fokus pada misi dirimu, bukan dia. Ketidakpedulian adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan dalam putus cinta karena memicu sesuatu yang primitif dalam pikiran seorang wanita. Wanita terprogram untuk mencari validasi dan perhatian dari pria yang mereka sayangi. Ketika kamu mengambilnya, itu menciptakan kekosongan yang tidak bisa mereka abaikan. Tetapi inilah tangkapannya, ketidakpedulian hanya berfungsi jika itu nyata. Kamu tidak bisa berpura-pura. Wanita adalah ahli dalam membaca emosi, mereka tahu kapan kamu berpura-pura sudah melupakan mereka. Jika kamu memeriksa media sosialnya, bertanya kepada teman tentangnya, atau diam-diam berharap dia akan menghubungimu, dia akan tahu. Dan selama dia tahu kamu masih terikat secara emosional, dia tidak akan merindukanmu. Ketidakpedulian sejati adalah produk sampingan dari pertumbuhan. Itu terjadi ketika kamu begitu fokus membangun masa depanmu sehingga kamu tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Itu terjadi ketika kamu telah menciptakan kehidupan yang begitu memuaskan sehingga ketidakhadirannya terasa seperti berkah, bukan kehilangan. Tetapi untuk mencapai titik itu, kamu perlu bekerja keras. Kamu tidak bisa hanya duduk menunggu waktu untuk menyembuhkanmu. Waktu tidak menyembuhkan luka, tindakanlah yang menyembuhkan. Langkah pertama untuk menumbuhkan ketidakpedulian adalah dengan menghilangkan apapun yang mengingatkanmu padanya. Hapus fotonya, blokir dia di media sosial, dan berhenti membicarakannya dengan teman-temanmu. Kamu tidak melakukan ini untuk menyakitinya, kamu melakukannya untuk membebaskan dirimu sendiri. Selama kamu berpegang pada masa lalu, kamu tidak bisa bergerak maju. Selanjutnya, alihkan fokusmu ke pengembangan diri. Mulailah dengan menetapkan tujuan dalam 3 bidang utama, fisik, finansial, dan emosional. Transformasi fisikmu sangat penting karena merupakan tanda pertumbuhanmu yang paling terlihat. Pergi ke gym, bersihkan dietmu, dan berkomitmen pada rutinitas kebugaran yang menantangmu. Ketika kamu bercermin dan melihat versi dirimu yang lebih kuat dan lebih percaya diri, itu memperkuat rasa harga dirimu. Pertumbuhan finansial sama pentingnya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang ambisius dan sukses. Jika kamu terjebak dalam pekerjaan yang tidak ada harapan atau hidup dari gaji ke gaji, inilah saatnya untuk naik level. Ikuti kursus, pelajari keterampilan baru, atau mulai pekerjaan sampingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan beberapa sumber pendapatan sehingga kamu tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Terakhir, kerjakan ketahanan emosionalmu. Ketidakpedulian bukanlah tentang menekan perasaanmu, ini tentang menguasainya. Ini tentang mengakui rasa sakit tetapi tidak membiarkannya mengendalikanmu. Meditasi dan jurnal dapat membantumu memproses emosimu dan mengembangkan ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk move on. Setelah kamu membuat kemajuan di bidang ini, kamu akan melihat perubahan dalam cara kamu membawa diri. Kamu akan berjalan dengan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih berwibawa, dan menarik peluang baru bahkan tanpa berusaha. Dan ketika dia melihat versi dirimu yang baru ini, itu akan memicu sesuatu yang mendalam di dalam dirinya.
Dia akan mulai mempertanyakan apakah dia membuat kesalahan. Tetapi pada saat dia melakukannya, kamu tidak akan peduli. Indahnya ketidakpedulian adalah bahwa itu tidak hanya membuatnya merindukanmu, tetapi juga membuatmu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya. Kamu akan punya banyak pilihan, kamu akan bertemu wanita baru yang melihat nilai dirimu dan menghargai apa yang kamu bawa ke meja, dan ketika itu terjadi, kamu akan bertanya-tanya mengapa kamu pernah membuang waktu mengejar seseorang yang tidak bisa melihat nilai dirimu. Jadi, gunakan ketidakpedulian sebagai senjata, tetapi bukan terhadapnya, melainkan terhadap dirimu yang lama. Bunuh versi dirimu yang membutuhkan validasinya dan jadilah pria yang tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Itulah kekuatan tertinggi, itulah yang membuatmu tidak tersentuh, dan itulah yang mengubah penyesalan menjadi kemenangan terbesarmu. No kontak itu lemah ketika kamu masih menunggu, ketidakpedulian itu kuat ketika kamu sudah move on. Wanita tidak merindukan pria yang menghilang, mereka merindukan pria yang berevolusi. Jadi berevolusi, tinggalkan dia di masa lalu, dan jadilah pria yang tidak akan pernah dia lupakan. Komentari, saya tidak tersentuh sekarang, dan berlangganan untuk mendukung saluran ini. Ketika kamu berlangganan, kamu membantu konten seperti ini menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkannya, kamu membantu mereka bangun, naik level, dan menang. Jadikan itu kenyataan.